Imam Ibrahim كمفتتح هذه الجلسة هذا الدرس. أسأل الله أن يحفظه ويكنفه دائما ظاهره وباطنه في الدنيا والآخرة. Para kesepuhan, para hadirin muslimin muslimat, wa akhusu bidzikri akhuna Kiai Haji Nawasi wa Kiai Pajri. Insyaallah kita akan sambung kajian kita kitab Al-Hikam Al-Hatimiyah. في كتاب في كثير حضري أتي له كتاب nomor berapa ya? 14 sudah? Belum? Sudah ya? Hikmah ke-15 berarti ya, hikmah ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Abul Mabakhir. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Majuan kan sini itu. Jangan jauh, putus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dari إذا في كتاب وجه يعني كتاب ما في habis كتاب habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Man lam yamut hissuhu lam yu'raf nafsuhu aw lam ya'rif nafsahu. Sebelumnya di hikmah yang ke-14, man lam yattasif bisifatir ruhaniyah lam yunqal anil maratibil hayawaniyah. Barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat rohani, tidak bersifat dengan sifat-sifat rohani, maka dia tidak berubah dari tingkatan hayawaniyah. Manusia ada dua unsur jasad. Tubuh ini adalah hayawaniyah, kehidupannya bersifat hayawani. Yang unsur kedua adalah rohani, ruh. Sifat-sifat rohani ini adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Sifat-sifat sifat-sifat asrariyah, anwariyah. Dan ketika kita tujuan hidup itu ibadah, maka yang dapat ibadah kepada Allah itu adalah ruhiyah, ruh.
Oleh karena itu Allah turunkan Alkitab, yakni Al-Quran, hudal lil muttaqin, yakni hidayah ruhiyah. Ada yang menjelaskan seperti Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi bahwa ruh itu memang sedia memiliki sifat-sifatnya, sebagaimana tubuh juga ya, sudah sedia sejak fitrah, sejak awal memiliki sifat-sifatnya. Namun ruh ini terhalang, terhijab oleh tubuh yang lebih dominan tubuhnya, maka dia hidupnya hidup hayawaniyah. Mungkin penjelasan ini lebih logik, lebih akli, masuk akal ya. Nah maka kita mesti mujahadah kepada diri ini ya, agar sifat atau kerohanian lebih dominan, artinya hidup secara rohaniah. Nah maka dengan ringkasnya hikmah ini mengatakan, barang siapa yang tidak bersifat rohaniah, maka dia belum berubah dari tingkat hayawan. Artinya hidupnya masih dengan sifat-sifat jasmaniyah, hayawaniyah. Sifat rohani adalah yang disebut akhlakul karimah, akhlak terpuji, atau kalau dalam istilah tarikat, istilah yang menunjukkan proses untuk mendapatkan sifat-sifat rohani dalam perjalanan menuju kesempurnaan, yang memiliki sifat rohani disebut maqamat. Kata maqamat itu menunjukkan bahwa apa nama istilahnya ya? Munculnya atau timbulnya atau hidupnya sifat-sifat rohani itu secara berangsur, begitu, secara tidak sekaligus ya, karena atau agar ada hikmah gitu yang ada di balik itu. Seperti misalnya Allah mentakdirkan seseorang kaya begitu, maka proses untuk sampai kepada takdir kaya itu, maka di dunia ini akan mengikuti proses sebab akibat. Usaha dulu, kerja dulu, jatuh dulu, capek dulu, baru kaya. Rohani itu memiliki sifat kesempurnaan akhlak. Namun kita perlu melawan diri dulu, melawan nafsu. Itulah sifat-sifat hayawaniyah. Bagi yang tidak berhasil, maka dia tidak hidup dengan rohaninya, dengan sifat-sifat mulia. Konsep yang ini saya menguraikan pendapat Imam Abdul Ghani An-Nabulsi. Ya, secara pribadi saya setuju dengan pendapat ini, bahwa ruh manusia itu sama. Karena saya coba bandingkan dengan
pendapat Imam Ibnu Arabi bahwa kerohanian itu seperti matahari. Matahari kan tidak kurang sinarnya, namun ada tempat tertentu tidak mendapatkan cahaya matahari karena mungkin terhalang oleh sesuatu yang menutupinya, atau kalau sebuah rumah memang pintu jendelanya terlalu tebal dan terkunci, maka tidak masuk matahari ke situ. Jadi persoalannya bukan tidak ada matahari. Kita ini bukan tidak ada sifat-sifat rohani, tetapi kalah dengan sifat jasad ini. Itu sebab mereka memberi istilah putuh, terbuka, kasyaf, tersingkap. Adalah menunjukkan bahwa dia mesti melawan nafsu, mujahadatun nafs. Nafsu itu adalah sifat-sifat yang tumbuh dari diri ini. Artinya tidak hidup secara hayawan, tapi hidup secara rohani. Tubuh ini adalah manusia materi ya, manusia materi, manusia hayawan, manusia perut, manusia apalah istilahnya. Imam Ibnu Arabi ada lagi istilahnya manusia al-insanul adi, manusia biasa. Kita sering kan menyebut begitu. Saya kan manusia biasa, artinya menyebut sifat-sifat yang luput, yang punya sifat lupa, punya sifat khata, punya sifat salah, yaitu tubuh ini. Karena rohani tidak pernah salah. Rohani tidak pernah salah. Jadi pelanggaran syariat itu adalah pelanggaran jasadiah, fisik. Ya. Maka itu hikmah untuk diampuni. Tapi ada yang tidak diampuni adalah lupa kepada Allah, sehingga ada rohani tertutup dengan jasad ini. Ada yang tidak diampuni, dia tidak syuhud kepada Allah. Maka makna kafir itu ada kafir memang tertutup langsung seperti kafir asli, atau ada kafir tertutup oleh hijab-hijab nur, justru hijab-hijab hijab-hijab cahaya. Orang terhijab dengan ilmunya, orang terhijab dengan amalnya, orang terhijab dengan hartanya, orang terhijab dengan keturunannya, orang terhijab dengan banyak hijab-hijab itu. Maka Nabi mengatakan ada aduik nafsuka baina jambaik. Musuh besarmu adalah tubuh ini, nafsu ini, sifat yang tumbuh dari tubuh ini. Seolah-olah hidup ini memang untuk membangun insaniyah. Insaniyah itu adalah ruhaniyah. Banyak dalam tasawuf istilahnya, insaniyah, ruhaniyah, muhammadiyah, dan itulah syariah, itulah agama yang sebenarnya. Itu yang disebut ubudiyah. Kalau jasad ibadah, rohani itu ubudiyah, sifat kehambaan ya. Nah maka kita tidak berubah dari sifat fisik ini selama kita belum melawan sifat nafsu ini, dan kemudian tumbuh sedikit demi sedikit hingga sempurna sifat kerohanian, akhlak al-karimah yang sebetulnya sedia ada. Hanya untuk mencapai itu ya perlu usaha. Di dunia ini perlu usaha, mujahadatun nafas. Maka ujiannya atau katakan latihannya adalah syariah. Allah bikin larangan dan perintah, Allah bikin taat dan dosa, itu kan syariah. Semuanya hikmah. Maka sebetulnya kita tidak, yang orang-orang sufi menasihati jangan berpikir tentang taat dan dosa ya. Tapi berpikirlah bagaimana kita menyembah Allah, ingat kepada Allah, itu saja. Dosa Allah ampunkan. Bahkan terkadang mereka mengatakan begini, seperti yang dikatakan oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, rubba ta'atin awrathat izzan wastikbara, rubba maksiatin awrathat zulan wan kisara. Berapa banyak orang kelihatan taat, artinya perbuatan taat itu kan perbuatan fisik ya, perbuatan taat membuat dia jadi sombong ya. Dan berapa banyak perbuatan maksiat membuat orang menjadi hina, rasa dina ya. Sebenarnya orang taat itu kan hidayah dari Allah. Allah beri dia taat, Allah dudukan dia di situ. Itu anugerah yang terbesar. Mestinya orang dikasih pemberian gede besar,
justru dia mesti merasa hina, makin merasa hina. Ya, itu yang dimaksud jadi hijab lagi. Karena persoalannya bukan dia tidak mendapatkan ketaatan, tapi dia tidak dapat melawan nafsunya. Maka disitulah kedudukan tasawuf itu penting, untuk melawan nafsu. Mungkin orang secara zahir boleh sama melakukan taat, sholatnya sama, sifat-sifat sholatnya sama, pakaiannya sama, pelaksanaan ibadahnya tepat waktu sama dan lain sebagainya. Tapi dominasi kerohaniannya yang membedakan satu sama lain, kedudukannya di sisi Allah. Nah, maka tanda bahwa seseorang sudah tidak lagi didominasi oleh hayawaniyah ini, bahwa dia sudah memiliki kesempurnaan sifat-sifat ruhiyah, sifat-sifat rohani. Ya. Kita membaca hikmah-hikmah dari awal itu, ya, tema utamanya hanya dua, melawan nafsu dan ma'rifat kepada Allah, itu saja. Karena itu memang maudhu, ya, tema tasawuf. Man lam yatasib bisifatil ruhaniyah al-muhammadiyah, ya, lam yunqal anil maratibil hayawaniyah. Dia masih dominasi kehidupan hayawan, ya, kehidupan hayawan. Kemudian hikmah yang selanjutnya, man lam yamut hissuhu lam ya'rif nafsahu. Orang yang hisnya belum mati, maka dia belum mengenal dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sama juga dengan di atas, ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang hisnya belum mati, ya, his hawas. Maka Imam Al-Ghazali itu punya kitab Bidayatul Hidayah. Beliau menamakan Bidayatul Hidayah, permulaan mendapat hidayah. Isi kitabnya itu selain daripada doa-doa, beliau menjelaskan tentang 7 anggota tubuh nih, 7 panca indera yang mesti dikontrol terus untuk tidak menjadi jalan rusaknya hati. Mata melihat haram, hati rusak. Mulut berkata buruk, hati rusak. Telinga mendengar buruk, hati rusak. Perut memakan haram, hati rusak. Ya. Maka permulaan untuk menyongsong hidayah, ya, bagaimana menjaga hati itu, menjaga rohani. Sebetulnya dengan kata lain menjaga hati, sebetulnya untuk mengupdatekan atau mengeksiskan, ya, ruhiyah itu yang sedia ada sebetulnya sifat rohani itu, ya. Maka apabila hisnya ini sudah dia bersihkan, sudah dia jaga untuk tidak dia gunakan kepada yang haram, maka hatinya bersih. Nah, orang yang mengenal dirinya itu adalah orang yang sudah eksis rohaninya, ya. Kita susah itu mengaku salah, ya. Susah mengaku salah meskipun salah, susah. Dan melihat diri kurang, ya, melihat diri berdosa, tidak sempurna, itu susah sekali. Karena yang dapat melihat itu adalah sifat rohani, sifat rohani, ya. Nah, sifat rohani ini yang disebut ma'rifat, kasyaf, ya, adalah kesempurnaan rohani. Itu. Sebetulnya man lam yamut hissuh, ya, lam ya'rif nafsah, itu sama dengan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Gitu. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana menjaga mata, menjaga lidah, ya, menjaga pikiran buruk, ya, menjaga telinga untuk tidak mendengar yang haram, dan juga tidak memakan yang haram dan lain sebagainya. Itu dianggap sungai-sungai yang mengalir, aliran-aliran yang bermuara di hati, panca indera itu. Ya, jagalah hati adalah sebetulnya menjaga
salurannya, alirannya, yaitu panca indera ini. Itu yang disebut his, hawas. Ketika kita menjaga itu, kita bermaksud untuk menjaga hati. Kalau tidak dengan sadar bahwa kita ingin menjaga kebersihan dan kesucian hati, maka usahanya tidak hadifah. Tidak hadifah itu tidak bertujuan, ya, tidak bertujuan. Mungkin ada orang menjaga matanya karena dia ngikutin gurunya suka menjaga mata, begitu. Itu ya tidak cukup, ya. Dia mesti menyadari bahwa hati dijaga dengan menjaga panca indera. Ini juga sama, man lam yamut hissu. Kalau panca inderanya sudah mati itu artinya dia sudah mampu menjaga, memelihara, ya. Ya, maka rohaninya hidup, maka mengenal diri. Itulah kata-kata itu begitu, ya. Man lam yamut hissu lam ya'rif nafsuh, lam ya'rif nafsah. Kan ringkas sekali. Oh, berarti kalau sudah kita jaga panca indera, kita terus mengenal diri, ya. Itu slogan, ya, itu katakan. Prakteknya adalah tarbiyah ruhiyah itu sendiri dalam tasawuf. Sama kita sering mendengar orang apabila berzikir kepada Allah terus berzikir maka dia akan marifat. Akhirnya ada orang-orang yang memandang bahwa tasawuf itu zikir aja banyak-banyak dan akan marifat. Enggak akan, itu khayal, ya, khayal. Maksudnya zikir lidah itu zikir karena tulisannya begitu, ya. Itu tidak demikian. Itu adalah motivasi dalam madrasah tarbiyah. Itu dalam kata-kata itu ada dalam bimbingan seorang mursyid, gitu. Dan memang nasihat-nasihat itu atau taujihat itu memang ada dalam madrasah tarekat. Kalau di luar itu tidak bisa, atau tidak ada mursyid, ya tidak bisa. Karena seluruh mereka para mursyidin menjelaskan bahwa makrifat itu anugerah dari Allah. Anugerah. Bahkan kata Imam Ibnu Arabi, kita putus asa dari, putus asa ini maksudnya jangan berasa makrifat itu dicapai oleh amal. Begitu maksudnya. Ya, oleh upaya kita, oleh banyaknya bilangan ibadah, syuhud, usul, ma'rifah, itu harus diputus. Anggapan, harapan dari amal itu harus diputus, karena itu murni anugerah Allah, ya. Orang dalam tarekat sibuk dengan bilangan-bilangan zikir dalam tingkatan-tingkatannya, bukan itu tarbiyah, lupakan. Oh, saya sudah level ini, khayal, ya. Itu sibuk kepada alfaz, sibuk kepada martabah, bukan sibuk kepada Allah. Mestinya itu ada dalam bimbingan tarbiyah, bimbingan murabbi. Karena sejumlah zikir, sejumlah mujahadah itu hanya menyediakan tempat, sebetulnya hanya membangun istidadiyah. Datangnya ma'rifat itu anugerah kalau memang tempatnya sudah sesuai, hatinya sudah layak, saleh, yasluh, gitu. Dan datangnya ma'rifat pun min qalbi syaikhi, istilahnya begitu. Di jiwa seseorang yang ada sifat kerohanian itu sempurna sifatnya, itu diberikan istilah khususiyah, keistimewaan. Dan keistimewaan ini ditutup oleh tubuh basyariah, ya. Artinya sosok wali itu adalah sosok ruhiyah, bukan sosok tubuh. Maka disebut khususiyah. Nah, ini kita tidak dapat melihat siapa wali, tidak dapat, karena terbungkus dengan sifat basyariah ini. Tidak bisa.
Apa bentuknya, apa rupanya, apa cirinya? Nggak ada. Ciri fisiknya tidak ada. Wah, wali itu yang sorbannya besar gitu misalnya, nggak ada. Atau yang jubahnya kayak Batman gitu misalnya, tidak ada. Atau keturunan wali 10 kali misalnya, itu nggak ada. Harus dibuang hijab-hijab seperti itu. Itu jahil murakkab. Ya, tidak. Ya. Khususnya itu hanya dapat terkoneksi begitu oleh seseorang jika dia ingin Allah, itu saja. Jika dia ingin Allah, maka apa slogan mereka? Jidda sidqan tajid mursyida. Bersungguh-sungguhlah untuk sidik, engkau baru dapat. Jadi sidik ingin Allah, baru kita akan terkoneksi dengan khususnya seseorang yang ada di bungkus tubuhnya itu. Kita ngelihatnya suka aja, husnudzon saja, terus ya, berharap untuk mendapatkan apa yang ada dalam rohaninya. Bukan dari dia, bukan dia membagi-bagi miliknya, tidak. Itu bukan milik dia, itu Allah. Allah yang akan membaginya. Itu maksudnya laula murabbi ma'arabtu rabbi. Gitu. Tapi kalau tubuhnya mati, hilang sudah, nggak ada. Jangan bergelantungan di kuburan. Itu pun jahil murakkab. Ya. Itu takalid, manusia cenderung takalid itu. Karena bukan sifat tubuh itu sifat Allah, ruhaniyah. Bukan. Kalau dia punya, ngapain mati dulu belum sempat memindahkan dan memilih? Kan ada wali yang nggak ada penggantinya sudah. Ya. Tiba-tiba Allah datangkan saja orang tidak kita kenal, mungkin secara tarikat dengan nama tarikat lain, misal. Contoh misalnya leluhur Banten dulu tarikatnya ada Syataria, ada Rifaiyah. Tetapi ketika mulai generasinya tidak mewarisi ruhiyah itu, tiba-tiba muncul Syekh Abdul Karim membawa tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mungkin di zamannya itu bid'ah dolalah itu. Mungkin dilawan oleh orang Banten, ini apa ini? Tiba-tiba muncul tarekat yang tidak ada jujutannya ke gurunya orang Kalimantan. Ya, bukan leluhur Banten malah. Karena hakikat ruhiyah wilayah ma'rifat itu bukan fisik tapi rohani dan tunggal. Maka dikatakan wali itu tunggal karena cahaya. Ya, muncul di tubuh mana saja. Ya, bungkusannya madrasah apa itu tidak ada masalah. Maka dikatakan tarekat itu banyak tapi hakikatun wahidah. Kita sering mengatakan begitu tapi seolah-olah kayak nggak ngerti. Ya, realitanya seperti itu. Nah, seorang yang terkoneksi dengan khususiyah itu apabila dia ingin Allah. Jika dia ingin Allah, maka tawa anhu katanya. Khususiyatuhu. Ya. Min basyariyatih. Tiba-tiba Allah bukakan keterpesonaan kepada khususiyah dan tidak dia melihat basyariyahnya. Saya pernah menyaksikan begini, ada seorang, itu guru kami dulu, istrinya tidak mau mengerti keadaan suaminya. Ya. Lalu ada salah satu muridnya mengatakan begini kepada istrinya, Umi, Anda tahu siapa suami kamu? Ya tahulah. Aku sudah menikah 40-50 tahun yang lalu, masa tidak? Tidak, kamu tidak kenal. Kamu hanya kenal si fulan suamimu. Loh, memang kamu kenalnya apa? Kata muridnya, aku kenal dia ada waliyun min auliya Allah. Allah, wali apa katanya? Karena tertutup oleh basyariahnya. Ya. Istri, anak, saudara, itu terkadang kedekatan hubungan fisik emosional itu mahjub, terhijab untuk melihat khususiyat di dalam tubuh seseorang sehingga dia mengambil istifadah.
Maka ulama dulu sering mengatakan al-mu'asaratu hijabun. Orang yang hidup semasa juga hijab. Begitu udah mati baru dikagum-kagumkan. Banyak wali orang ngaguminnya udah mati, ziarah kuburnya. Ya, ziarah hanya ziarah hanya syiar mahabbah kan. Ya, dan tidak berguna apa-apa. Ya. Nah maka mereka mengatakan orang itu bukan mencari wali di mana, tetapi ingin Allah atau tidak. Gitu. Jidda sidqan, ya, dapatkanlah, jidda itu dapatkanlah kesidikan tajid mursyida. Engkau akan mendapatkan mursyid. Karena kalau tidak sidik enggak ketemu, enggak ada sifat fisikalnya, tidak ada indikasinya, tidak ada. Mungkin kalau kita datang ke rumahnya malah sering dimarahin istrinya itu wali itu. Loh, kok dimarahin terus sama istrinya? Wah, sama kalau begitu itu. Artinya tertutup oleh sifat-sifat basyariah. Itu. Nah maka man lam yamut hissuh lam yu'raf atau lam ya'rif nafsuh nafsah. Wa qala radhiyallahu anhu la ya'rifu ma naqul illa man iqtafa athar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak ada yang memahami apa yang kami katakan ini kecuali orang yang sudah mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tadi kita katakan akhlak atau sifat rohani atau khususiyah atau maqamat ruhiyah itu sebetulnya adalah sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang sufi menyebutnya semua itu dengan nama lainnya adalah Anwar Muhammadiyah, Nur Muhammadiyah atau hakikat Muhammadiyah. Ya, yang lebih hakikat lagi adalah ya, sifat jamal Allah. Ya, sifat jamal Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jelmaan tunggal kesempurnaan sifat mulia Allah. Ya, tunggal. Ya, Muhammadun ahadun. Makanya anunya apa? Simboliknya ahad. Ahmad biduni mim, katanya ahad, katanya gitu. Ini jangan dibawa kemana-mana ini cuma sekedar simbol doang, buang aja simbolnya. Oh ini kelihatannya ilmu hebat, nggak hebat-hebat. Apa itu cuma simbolik. Ya. Maksudnya bahwa Nabi adalah jelmaan ketunggalan, kesempurnaan sifat-sifat mulia Allah. Yang Nabi memberikan istilah syar'inya adalah akhlak. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sudah. Aku membawa akhlak untuk didistribusikan, untuk ya. Itu yang dikatakan dalam maulid. Apa maulid di Ba'i atau apa tuh? Apakah Nur Muhammadi itu Adam? Bukan, katanya. Apakah Nuh? Bukan. Apakah Ibrahim? Bukan. Apakah Musa? Bukan. Apakah Isa? Bukan. Gitu. Mereka adalah pembawanya, pengusungnya. Itu kan bahasa akal. Sebetulnya yang sempurna memiliki sifat keindahan jamal Allah itu hanya tunggal, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat yang Nabi katakan, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun bainal ma'i wattin. Ya. Aku sudah jadi nabi. Nabi ini adalah sifat nubuah. Ini sifat nubuah ini adalah akhlak. Kalau dipanjangin lagi, ini isyaratnya ya, seperti nun wal qalamu wama yasturun. Nun itu adalah ilmu ijmali, artinya sifat-sifat Tuhan yang masih global, masih ada dalam diri Tuhan. Wal qalam ini adalah simbol Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tulisan ini baru berurai di kertas,
ketika ditulis oleh kolam, dan isi yang ditulis oleh kolam itu bukan di dalam tinta itu, ya, tetapi dalam pikiran si penulisnya, ada dalam Allah. Nabi itu kolam, isinya itulah yang diungkapkan oleh kolam dari pikiran manusia. Maka Nabi adalah kolam, umpama buku. Nabi adalah akal, umpama anggota tubuh. Dan Nabi adalah nur dalam konteks ruhani. Jadi maka ketika ditanya, yang pertama diciptakan apa? Kolam, akal, nur, ya. Namun orang sufi mengambil istilah nur, ahli hadis mengambil istilah kolam, orang-orang filsafat mengambil istilah akal. Berantem mereka bertiga, padahal nggak ada masalah, ya. Nah maka nun itu isinya tumpah ke kolam. Nah, kalau nun itu tumpah, maka titiknya di atas, maka turun titiknya jadi di bawah, jadi nabi. Ini cuman sekedar apa ya? Rumus-rumus aja. Jadi jangan kelihatannya wah ini ilmu apa, nggak ada. Yang penting pahamnya aja bahwa nabi itu dari Allah, selesai. Begitu. Nun, wah kan nabi. Wah hebat, nggak ada hebatnya. Kalau nggak dapat sifat rohaninya ya kosong-kosong aja. Nah, maka nubuah ini tidak ditampilkan sebagai indikasinya, indikatornya ya kepada orang-orang sebelumnya. Nah, baru di tubuh Nabi Muhammad SAW baru semuanya. Dan itu juga disimbolkan juga oleh syariahnya. Syariahnya sempurna dari yang lain. Gimana wong syariah itu adalah ungkapan nubuah itu? Itu kalau kecil ya, maka dikatakan ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama ini memiliki waris para nabi-nabi dulu dari Rasulullah SAW. Maka ulama-ulama itu ada yang seperti Isa, Ibrahim, Musa dan lain-lainnya. Nah, para nabi dulu itu syariatnya kecil, tapi ungkapannya, nasihatnya seperti para aulia, hikmah-hikmahnya itu. Itu bukan baru, karena semuanya adalah menjelaskan tentang hakikat uluhiyah, rububiyah, hakikat tauhid, ketuhanan. Ya. Nah ini la ya'rif ma naqul illa man iqtafa athar ar-rasul. Semua anbiya war rasul adalah seorang yang memetik asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, jika kita mengerti hakikat itu, maka kata beliau baru mengerti apa yang diterangkan dalam kitab ini. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu la ya'khudhul ilma illa amman ya'mal bihi. Ya. La ya'khudul ilma, tidak mengambil ilmu, artinya tidak mendapatkan ilmu. Ya, seseorang tidak mendapatkan ilmu, melainkan dari orang yang mengamalkannya. Ya, ilmu itu sendiri maknanya kan, makna ilmu adalah ma'rifatu syai' ala haqiqatih. Ilmu itu adalah mengenal sesuatu berdasarkan hakikatnya, ala mahiyabih, ya, atau ala haqiqatih. Ilmu itu adalah mengenal sesuatu berdasarkan hakikatnya. Ilmu ini tidak muncul hakikatnya kecuali diamalkan. Maka seseorang baru alim apabila mengamalkan, sebetulnya begitu. Ya. Namun kalau sekedar teori, teks, yaitu siapa saja yang dapat membaca. Orang kafir pun membaca habis buku-buku Islam, tapi tidak meraih hakikatnya. Nah, maka ilmu itu hanya dapat diambil pengetahuan. Ya, pengetahuan yang berdasarkan hakikatnya hanya diambil dari orang yang beramal. Dan amal di sini adalah bukan amal zahir. Innamal a'malu binniyat. Hadis pun sudah, ya, artinya memberikan had, batasan itu, memberikan definisinya. Innamal a'malu binniyat. Yang disebut amal hanyalah yang didasari dengan niat. Niat itu adalah, ya kita silakanlah baca syarahan hadis ini,
Ya. Ada satu buku itu, apa judulnya itu? Ya, satu buku tebal, isinya cuma menjelaskan tentang niat aja. Ya. Niat rupanya ikhlas, khusyuk, semua itu niat. Ya, sidik, sabar itu ya, niat. Karena niat tempatnya di hati. Di fikih pun dibahas an-niyat hiyal qasdu. Nah, sedangkan tasawuf itu sendiri adalah qasdu. Ya. Qasdu. Atau terkadang bukan dengan menggunakan qasdu, lebih kepada qasdu kan bertujuan ya. Tapi lebih kepada apa dalam kamus, bukan derivasinya, bukan istiqoknya, tetapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan seperti misalnya hamada, artinya puji. Ha mim dal. Nah, ketika diacak susunannya mim dal ha, madaha, puji juga. Ada satu kamus, Kitabul Ain namanya, itu kamus pertama diciptakan oleh ulama Islam, namanya Kitabul Ain. Karena yang menulis adalah Imam Ahmad Al-Farahidi, imam yang menyusun kitab Arud, tokoh kedua setelah Abul Aswad Ad-Dauli sebagai tokoh ahli nahu. Beliau menulis Kitabul Ain. Jadi beliau menulis satu kata dipecah menjadi 6, karena asal kata bahasa Arab 3. Kalau disungsa, diacak, akan jadi 6 kata. Ya. Hamada, mahada, madaha, dahama, damaha, kan 6 jadinya. Setelah 6 lalu dilihat mana yang mustakmal, yang menjadi bahasa digunakan oleh orang Arab. Kalau contohnya madaha, rupanya cuma 2, madaha dengan hamada. Ini adalah kalimat mustakmalah. Yang lainnya kalimat muhmalah, sampah, tidak digunakan. Dia ingin menjelaskan kekayaan bahasa Arab. Ya. Tadi apa ya yang saya ingin jelaskan? Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Al-qasdu, na'am, al-qasdu. Qaf sad dal. Lalu sidiq, sad dal qaf. Ya, sad dal qaf. Itu yang kemudian dikenal at-taraduf. Ya. Jadi taraduf itu memang dilihat ada kamusnya, kamus utamanya, yaitu Kitabul Ain. Orang sufi menggunakan qasdu, sidikut tawajjuh. Kalau dalam fikih al-qasdu semua adalah penjabaran dari innamal a'malu binniyat. Kan hadis ini kan pertama Nabi hijrah. Setelah hijrah sampai ke Mekah, ke Madinah, orang yang diajak Nabi hijrah itu nggak bawa harta, nggak bawa pakaian, nggak bawa istri. Sampai di Madinah rupanya dapat harta, dapat istri. Lah yang di Mekah yang sebelumnya kurang berani hijrah, ngedengar di sana dapat harta dan istri, wah berbondong-bondong hijrah. Maka kecium oleh Nabi niat itu. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu, tapi jika hijrahnya ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Itu kan jadi apa? Jadi mikyas amal. Ya. Apa qasadnya? Kemana sidiknya, tawajuhnya? Nah, baru apabila orang itu mengamalkan atas dasar itu, baru kita dapat mengambil ilmu. Dan juga kalau kita lihat, karena ini buku tasawuf, maka al-ilmu di sini adalah ilmu tasawuf. Ya, ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'khudhu al-ilma illa amman ya'malu bihi. Wa qala radhiyallahu anhu, man lam yamut an hawahu la yumkin an yarahu. Orang yang tidak mati dari hawanya,
maka tidak mungkin dapat melihat Allah. Ya. Man lam yamut an hawahu, hu-nya kembali kepada dia sendiri, man. Tapi lam yumkin an yarahu, hu-nya kembali kepada Allah, kepada mafhum. Ya. Orang yang tidak mati dari hawanya, tidak melawan hawanya. Hawa itu apa ya? Hawa itu adalah kita sering menyebut hawa nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa, katanya. Bahkan di Al-Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, hawa itu sebuah objek, ya, total objek, total bagi nafsunya. Ya. Ketika seseorang melakukan apa saja untuk tujuan bukan Allah, maka berarti hawa. Ya. Meskipun yang dilakukannya adalah secara fisik, zahir dilihat ibadah, dakwah. Ya, ibadah dakwah. Tetapi itu memang sudah dia bikin, dia setting, ya. Yang dia cari adalah bukan Allah, artinya tujuannya bukan Allah, maka itu namanya hawa. Ya, itu sehat. Ya. Itu namanya hawa. Ya. Jadi ketika orang bukan bertujuan kepada Allah, maka hawa. Maka Sidi Abdul Qadir sering mengatakan, ikhtar ma tahlu, katanya. Silakan kamu pilih, al hawa au rabb, hawa atau Tuhan. Ya. Nah, maka ketika seseorang belum memadamkan, ya, mendelet, katakan mematikan hawanya, tujuan utama dari semua aktivitas hidupnya, maka dia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ibadah itu disuruh an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, kenapa menggunakan ka'annaka? Karena kita bukan sedang duduk berhadapan kepada Allah dan melihat, tidak. Ya. Ibadah itu adalah aktivitas yang sesuai dengan syariat, ya, yang kita lakukan dengan tubuh ini, sholat, puasa, zakat, berhaji, berbuat baik kepada orang. Yang kita hadapi adalah makhluk, maka kita mesti punya keseolah-olahan bahwa itu Allah semua, dan itu tidak dapat, ya. Pikiran itu, mata, akal ini tidak dapat, maka dia seolah-olah, mesti dia letakkan dalam konteks seolah-olah. Tapi kalau dalam batin itu ru'yah hakikiyah. Mereka para aulia mengatakan bahwa melihat Allah itu hakiki, ru'yah hakikiyah, bukan khayaliyah. Bahkan mereka lebih jauh lagi menjelaskan, kita melihat manusia ada. Ini kan kita lihat manusia ada. Hakikatnya adalah ilusi, khayal, tiada. Bagi orang yang hatinya hidup, dia melihat Allah. Coba bagaimana nasihat mereka jika ada orang jahat kepada kita? Kan kita semua paham akidah bahwa baik buruk dari Allah. Atau yang enak dah, kita dapat rezeki dari orang, dari partner kerja kita, dari hasil usaha kita lah, kita dapat rezeki. Mesti orang Islam itu, orang beriman itu, dia akan alhamdulillah ya Rabb, gitu. Itu cuman emosional aja, ya. Setelah itu ya lupa lagi, karena dia gembiranya dengan barangnya ini, bukan dengan Allah, kan gitu.
namun masih ada Allah gitu. Tapi kalau kita mendapat perlakuan jahat dari orang, itu nggak ada Allahnya sama sekali. Ya, bahkan kita marah, membela diri, memusuhi, menghancurkan dan lain sebagainya. Sedangkan baik buruk dari Allah. Ya. Nah, para aulia sering mengatakan jika ada orang bertindak jahat kepada kita, itu ujian. Ya, kita paham itu bahasa ujian. Tapi penjelasannya bahwa orang yang diutus oleh Allah menjadi sebab, ya, itu dalam keadaan yang lebih musibah dari kita sebetulnya. Kenapa Allah tidak memberi hidayah menjadi orang baik? Dan yang disebut jahat pun yang kita pahami, buruk yang kita pahami menurut syariat. Makanya jauh-jauh sebelumnya diterangkan di dalam tasawuf itu, baik buruk itu cuma ada dua tempat, menurut syariat dan menurut tabiat karakter diri kita. Allah membuat aturan ini baik, ini buruk. Allah yang menamakan itu dalam syariat dan kita tunduk. Ya. Terkadang yang berbuat buruk itu orang yang paling kita cintai, orang yang dekat kepada kita. Nah, di sini bagaimana nih? Berpihak kepada syariat atau tidak nih? Sehingga di Al-Quran mengatakan kamu jangan bertindak adil karena gara-gara ya kamu dekat dengan seseorang, menerima kebaikan seseorang, dan ini ujian. Makanya syariat itu. Yang kedua, baik buruk itu lebih kepada penilaian subjektif karakter. Orang yang enggak kompromi kepada kita itu jahat. Orang yang tidak mendukung kita, orang yang tidak bersama kita itu jahat. Orang yang bersama kita itu orang-orang baik. Ini kan subjektif. Dan ini sifat Allah ciptakan ada dalam diri kita. Maka kata orang sufi, menurut hakikat tidak ada yang buruk. Karena wabiyadihil khair, di tangan Allah itu hanya ada kebaikan. Allah ciptakan. Siapa sih yang sumber kejahatan? Iblis. Siapa yang bikin? Nafsu. Siapa yang menciptakan? Nah, ini ujian. Gitu. Kenapa ketika ada orang berbuat jahat kita bencinya bukan main? Itu bukan dia buruk, bukan. Sebetulnya dia musibah. Yang lebih musibah dia daripada kita yang merasa sakit. Karena di dalam Islam, orang kena musibah itu diampun oleh Allah dosanya. Coba, saya sering ulang-ulang itu. Kata Nabi, kita digibah oleh orang. Digibah. Kan jahat sekali tuh orang menggibah kita. Tapi kata Nabi, orang yang menggibah itu ya akan dihukum oleh Allah di dunia. Dia memburuk-burukan kita. Maka keburukan kita diambil oleh Allah dan diberikan kepada dia hukumannya itu. Rupanya tidak cukup. Terlalu berat dosanya itu. Maka dihukum yang kedua, jika dia punya amal yang baik, diambil, diberikan kepada kita. Pak, kita selamatan itu digibah sebetulnya. Jika kita berpikir dengan otak kanan, katakan begitu. Ya. Coba apa yang jahat? Tidak ada. Wong itu ujian kok. Tapi nafsu kita kadang-kadang mengambil ayat Al-Quran untuk ini hawa namanya. Ya. Makanya ada seorang faqih bertanya kepada seorang sufi, kenapa sih Anda ini selalu tampil seperti bintang di tengah-tengah orang Anda yang dikerumuni? Kami orang-orang berilmu biasa saja. Apa rahasianya? Maka orang sufi mengajak ahli faqih itu ke masjid. Di tangannya ada dua genggam kerikil. Di masjid itu ada dua golongan yang sedang ngaji, golongan ahli fikih, golongan orang sufi. Maka satu genggam dikasih kepada dia, kamu baling itu, kamu lempar ke kepala mereka yang lagi kumpul itu orang-orang ahli fikih. Dilempar, bertak. Kan kena ke badannya, kepalanya sakit. Lalu kiainya itu berdiri ngomong, ya akhi, unabbihukum, katanya, bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza mu'minan faqad azani, wa man azani faqad azallah, wa man azallah fala'natullahi alaik. Ya. Begitu merasa sakit, ya akhi, aku peringatkan dengan firman sabda Rasulullah, katanya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti satu mukmin,
sama dengan menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, maka dia menyakiti Allah. Barang siapa yang menyakiti Allah, maka Allah akan laknat. Maka laknatlah engkau. Marah dia. Lalu engkau lihat sudah. Sekarang lempar batu kepada kelompok orang aulia. Dilempar. Terang. Begitu merasa sakit, ya, dia mengadu, merah mukanya. Kemudian dia tersenyum dan menoleh, ya Rabbi adkhilhul jannah ya Rabb. Masukkan dia surga. Nah, dia berpikirnya dari sisi hakikat, ya, bahwa dia berbuat jahat kepadanya. Allah menyuruh orang yang menerima musibah dari Allah menyabari, dan Allah menjanjikan orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa hisab. Kalau dia sudah beruntung disebabkan perbuatan buruk dia, maka kita jangan lupa kepada sebab, bahwa dengan sebab dialah kita mendapat pahala yang tidak hisab. Maka kita mesti berbalas budi. Aku doakan engkau masuk surga. Baru itu maksudnya. Nah, ini adalah hawanya tidak ada, dia hanya melihat Allah saja. Kalau tadi apakah betul? Hadisnya betul, tetapi itu bukan size, bukan ukuran dia. Itu adalah hadis untuk orang yang lempar, yang berbuat jahat, ya. Oh, dia menasehati, bukan, dia meluahkan nafsunya berselimut di balik hadis. Banyak Pak orang atas nama jihad kami kaci begitu bunuh diri, bukan. Atas nama jihad nembak orang, itu bukan. Itu memang jahat, ya. Cuman tidak ada perbuatan jahat yang paling aman kecuali atas nama jihad, ya. Mungkin begitu, mungkin karena Rasulullah SAW jika perang berada barisan depan, tapi sejarah mencatat Nabi tidak pernah membunuh satu nyawa pun. Nah, ini hawa, ya. Orang kita masing-masing mengoreksi diri kita ketika kita melakukan kebaikan, hatta dalam dakwah, ya. Apakah untuk hawa atau untuk Allah? Taib. Wa qala radhiyallahu anhu ma dumta fi talabil haqq fala taqib ma'al khalqi. Selama engkau dalam pencarian Allah, hak di sini Allah, ya, maka engkau jangan menyebelah. Apa jangan menyebelah? Jangan bertumpu. Karena ini takibnya ma'a gitu, jangan berpihak. Ya, jangan berpihak. Jangan berdiri, jangan berpihak kepada makhluk. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan Allah itu mendapatkan apa, ya? Ya, itulah orang sufi itu terus kepada hakikat tujuannya Allah, gitu, kepada sumber semua haqaiq, yaitu Allah. Ya, karena dia tidak mau menyebut wasail-wasailnya. Kita kalau menyebut wasailnya, sarananya, asbab musababnya, kerja, ya, mencari kerja, itu. Orang sufi Allah aja terus. Orang sufi ditanya, kamu makan dari mana? Dari Allah. Kan marah kita mendengarnya. Ya. Dia nggak mau cerita tentang prosesnya itu, Allah sudah. Karena nggak ada yang nggak Allah. Ya, kita nganggur, kemudian Allah mau ngasih rezeki, tiba-tiba Allah mengutus teman kita, Mang, mau ngerja nggak? Kan Allah yang ngutus. Kita kebetulan kerjaan yang ditawarkan itu adalah memang takhasus kita, ya, bidang kita. Itu kan Allah yang menakdirkan. Lalu kita dalam keadaan sehat lagi. Kalau dikasih sakit, ya Allah, aduh, ya, sayang amat, akhirnya keambil orang. Sampai sekarang diterima lagi. Itu juga Allah yang menentukan, ya, dan seterusnya. Jadi panjang. Allah
Orang marah, ya saya juga tahu dari Allah, tapi dari mana? Dari Allah, gitu. Itu. Maka madum tafi talabil haq. Jika ingin kasyaf, kan begitu. Yang melihat Allah, fala taqib ma'al khalq. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu ya tujuannya adalah syuhudul khalqi, persaksian orang. Ya, Pak, orang taubat karena dia berdosa, dia baru merasa berdosa ketika di mata orang buruk, bukan di mata Allah. Maka dia mau taubat juga malu karena ada orang taubatnya. Coba kalau dia takut di mata Allah dengan melihat orang. Di zaman Nabi, orang berzina datang kepada Nabi di depan orang banyak. Nabi sedang dikerumuni sahabatnya. Lalu orang itu datang, "Tahirni ya Rasulullah, saya berzina, sucikan ya Rasulullah." Rasulullah berharap orang tidak mendengar agar ini nama baik orang. Nabi sangat menjaga harga diri orang. Nabi sampai nengok ke kiri kanan, mendengar enggak ya? Ya. Maka untuk menunjukkan agar dia ini ngomongnya pelan atau nanti ngomongnya ketika berdua, Nabi pura-pura tidak mendengar. Nabi membuang muka, terus Nabi bicara kepada orang ya, yang ada di depannya. Rupanya dia pindah lagi duduknya, "Ya Rasulullah, tahirni." Ya, tidak malu dia karena memang yang dia lihat adalah bukan makhluk tapi Allah. Ya. Kita kalau belum kalau belum orang mengatakan kita buruk, kita belum merasa buruk. Ya. Kita tampil wali saja di depan orang tuh, di belakang maksiatnya banyak sekali. Ya. Nah, maka madum tafi talabil haq fala taqib ma'al khalqi. Selama engkau dalam pencarian Allah, maka jangan sekali-kali ya, berpihak kepada makhluk, bukan untuk makhluk. Kita sehari-hari hidup dengan istri, suami kepada istri kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada berbagai pekerjaan. Ya. Maka apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang diperintah agama, maka bukan untuk mereka. Ya. Tetapi adalah untuk Allah. Kelihatannya kalau orang tidak mendengar apa yang dimaksudkan untuk Allah, mungkin dangkal sekali untuk Allah. Sudah. Ya. Bahkan ada pertanyaan, emang Allah perlu dengan amal kita, katanya. Maksudnya untuk Allah itu adalah kita perlu ya. Ini pernah juga kita ucapkan, dan saya sering mengulang-ulang ini karena tema utama tasawuf di situ sebetulnya. Saya pernah ditanya, mula-mula dulu saya bertemu dengan seorang guru, beliau berkata kepada saya, "Madza turid?" Kan kaget tiba-tiba, "Madza turid ya Rahim?" Saya tanya, kan sederhana pertanyaannya, apa yang kamu mau? "Madza urid?" "Na'am, madza turid?" Yani itu susah jawabnya, urid. Ya karena saya sedang menuntut ilmu, saya bilang uridul ilma. Oh, al ilmu hadaf, katanya. Al ilmu hadafu, hadaful haya. Oh, berarti ilmu ini tujuanmu. Kamu datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini, yang kamu tuju ilmu. Ilmu itu tujuan. Oh, saya baru mulai paham. Oh, ibadah katanya. Saya jawab, ibadah tujuan? Aduh, salah lagi aja. Gitu. Akhirnya apa? Yakni untuk menghilangkan kebodohan, kata saya. Menghilangkan kebodohan tujuan. Nah, setelah proses semua itu kita seberangin, baru sampai ke destinasi akhirnya. Oh Allah,
Kata beliau, lama orang untuk sampai kepada Allah. Itu juga belum paham. Lalu beliau tanya, apa maksud bertujuan kepada Allah? Apa ya? Ya. Coba kita hidup ini banyak keinginan. Keinginan itu berujung kebahagiaan kan? Kita sering ingin bahagia. Sebetulnya bahagia yang kita inginkan itu adalah mendapatkan apa yang menjadi fungsi keinginan panca indera tubuh ini. Pengen kulit ini ada di kasur yang empuk. Kalau naik mobil nyaman, nggak geretak-gerutuk, nggak mati mulu mobilnya. Mercy lah. Masuk ke rumah juga ingin pemandangan rumahnya gedong. Istrinya cantik. Sebetulnya kebahagiaan yang kita sering inginkan adalah mendapatkan apa yang menjadi fungsi, ya, sifat-sifat dalam tubuh ini. Karena mata itu diciptakan oleh Allah fungsinya untuk melihat yang indah. Kalau dapat bahagia. Coba kita ngelihat comberan busuk, kotor, kita tapi kalau di taman yang indah, kita juga melihat bau yang busuk, nggak betah, tapi harum, bahagia. Sebetulnya apakah ini yang kita inginkan? Ada orang yang udah mendapatkan semua itu menderita. Masih rupanya kebahagiaan itu adalah apabila rohaninya memiliki kesempurnaan akhlak seperti yang tadi diterangkan. Sudah. Apapun yang dia terima oleh sifat tubuh ini, oleh anggota tubuh ini, jika rohaninya sempurna, sabar, ridha, syukur, wara, zuhud, yakin, ya, tawakal, ini yang membahagiakan. Dan ini adalah hakikatnya sifat Allah. Jadi sebetulnya yang kita inginkan adalah ini. Madza turid, namun sudah kepada sumbernya Allah, uridullah. Maka itu sebab penuntut di dalam tarekat disebut murid. Muridullah. Jangan jadi sakti, jangan jadi wali yang dalam konsep dia. Bukan. Itu takhayulat Allah. Ya, coba sampai kita diajarkan untuk zikir Allah sedemikian rupa. Jadi bahkan dibahas lagi bahwa irodah itu irodah Allah. Apa yang kita sebut dengan kata irodah, padahal kita gunakan untuk memenuhi keinginan nafsu, itu hakikatnya bukan irodah, itu hawa. Itu sebab Allah ketika menciptakan makhluk, man arada, idza arada syai'a, idza arada syai'a, arada. Ya, dan Allah punya sifat iradah. Allah murid, muridun, qadirun. Karena iradah ini adalah yang yang berfungsi untuk menjelmakan apa yang ada di dalam ilmu Allah. Allah punya sifat ilmu, kemudian Allah kehendaki apa yang ada dalam ilmunya itu lahir. Maka kita ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Dan seterusnya. Jadi maka inilah yang disebut talabil haq, muridullah, ya. Bukan muridullah mencari Allah, masuk ke gua lalu dia cari Allah, bukan. Tapi bagaimana proses agar rohaniyah kita sempurna dan hidup dengan rohani itu hidup dengan Allah namanya. Ketika ada ungkapan, kamu melakukan kebaikan jangan dengan dirimu, artinya dengan nafsu, dengan keperluan, maslahatan, kepentingan, pamrih, itu namanya dengan dirimu, tapi dengan Allah, dengan sifat-sifat rohani. Tapi kalau belum eksis sifatnya nggak bisa. Ya. Kalau tidak eksis sifatnya tidak ada, tidak bisa. Belum karena Allah, mesti karena dirinya. Meskipun ilmunya banyak, meskipun amalnya ya sudah banyak. Karena amal itu kan pertama-tama diterbitkan oleh pikiran. Pikiran itu kan ilmu, akal, ya.
Dan ibadah ya adalah ma'rifatul ma'bud, mengenal yang disembah. Maka madum fi talabil haq fala taqib ma'al khalqi. Nah, di dalam tasawuf, tinggalkan makhluk, jauhkan makhluk, bukan pergi ke guha dan jauh dari orang atau tinggal di kebun. Tidak, itu bukan tasawuf. Ya, itu bukan tasawuf sama sekali. Seorang arifin tidak pernah terputus hubungannya kepada orang. Seorang sufi tidak menjauh dari orang. Ya. Proses uzlah itu hanya proses marhaliyah tarbiyah pada permulaan untuk membangun kerohaniannya itu. Orang yang kemudian sampai tua menjauh dari orang itu zahid, bukan sufi. Kita sering wah itu sufi. Lah, zahid. Mereka orang yang jujur. Ya, bahwa dirinya sakit dan ingin sembuh, maka dia menjauhi orang. Ya, mungkin itu lebih baik daripada kita yang sakit tapi terus saja bergaul dengan orang tuh. Akhirnya tubuh yang rentan, tidak punya antibodi yang kuat, lalu berada di tempat yang memang kotor menjangkit, maka rusak. Maka mestinya orang yang sadar kalau dia sakit, maka diisolasi. Dalam Islam itu isolasi itu untuk orang sakit. Sebetulnya, lihat dalam fikih dikatakan, kalau orang terlalu mendapat hukuman berbuat pelanggaran syariah, mendapat hukuman, ya, misalnya zina, minum dan sebagainya, ditakzir, masih juga melakukan, maka terakhir diisolasi, dibuang, dijauhkan. Begitu. Ya. Bahkan istri kalau jelalatan suruh pakai niqab kan gitu. Diisolasi gitu. Isolasi itu adalah hukuman. Ya, hukuman itu adalah pendidikan. Nah, maka justru sufi adalah mereka orang yang sudah menyaksikan bahwa alam semesta dan semua manusia ini adalah mazhar majla Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ingin sekali menyaksikan Allah di fenomena ketuhanan yang luas ini. Ya. Dan dia tidak betah untuk sendiri. Mereka disebut uzlah. Artinya topo tapi ing sejerone projo begitu. Bersama Allah dalam makin bersama orang makin bersama Allah karena dia nggak melihat. Itu yang disebut asyuhudul ayani. Itu sufi. Dan kita memerlukan kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau semuanya mencil gimana tuh? Jadi kita datang kepada mereka. Ini bedanya seorang sufi murabbi dengan seorang zahid. Kalau kita datang kepada seorang sufi lalu kita utarakan problem kita, dia akan memberikan solusi sesuai dengan problem kita, bukan sesuai dengan kedudukan dia. Tapi kalau kita datang kepada zahid, kita ungkapkan problem kita, dia akan memerintahkan seperti apa yang dia lakukan. Makanya kamu jangan sudah mencil aja. Itu. Ya. Karena dia sedang proses menyembuhkan. Orang yang sadar dan menyadari bahwa dia ingin sembuh. Dan itu bukan sufi sama sekali. Dan tidak ada kaitannya. Di buku tasawuf itu dijelaskan seperti itu. Dan dia seorang wali, tetapi disebut malamati. Ya. Dia tidak ingin dikenal oleh orang, dia ingin dikenal oleh Allah, tetapi tidak sampai kepada tingkatan sufi murabbi. Ya. Maka fala taqifu ma'al khalqi itu tidak bersama orang, padahal dia berkerumun dengan manusia. Tidak. Ya, silakanlah baca sejarah para murabbi, siapa yang bersembunyi di balik gua, nggak ada. Ya, enggak. Katanya sufi menjauhi dunia, sufi mana? Abad berapa, siapa namanya, siapa tokohnya? Ya, sufi yang murabbi. Ya. Tidak, dia memang ditugaskan oleh Allah untuk turun kembali kepada manusia, untuk membawa manusia kepada Allah. Dan tidak ada menjauhi dunia. Ya.
Justru ulama fikih itu banyak menjauhi dunia. Ya. Di rumah aja, di kamar aja, nulis kitab, baca kitab, ngajar, sampai lupa kawin. Banyak para muhadis itu nggak beristri. Siapa-siapa ya muhadis yang tidak punya istri? Imam Nawawi tidak punya istri. Ibn Taimiyah tidak punya istri. Ibn Hajar tidak punya istri. Ya, itu semua ulama fikih. Tapi kalau kita baca para mursyidin, rabine papat kabeh. Gimana menjauhi dunia itu? Ya. Artinya dia sudah tidak lagi ya terhajab oleh apapun. Nah ini maksud fala taqif ma'al khalqi, atau orang yang mencari Allah maka tinggalkan makhluk dulu. Tinggalkan dalam tujuannya, dalam motif dan tujuan. Maka dalam hikam Imam Ibn Athaillah, hikmah pertama saja itu menjelaskan itulah permulaan bertasawuf. Min alamati al-i'timadi alal a'mal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Itu udah perintah melakukan amal karena Allah, bukan karena yang lain. Itu sudah permulaan tasawuf tuh. Dia ingin membetulkan orientasi hidupnya, tujuannya dan sebagainya kepada Allah. Itu sebab disebut dalam pencarian Allah. Ya. Fala taqif ma'al khalq. Wa qala radhiyallahu as-sairu ilallahi munqati'un buru'yah. Orang yang berjalan menuju kepada Allah ya, munqati'un biru'yah. Ini inqata'a bi. Ya. Ada inqata'a min, ada inqata'a ila, ada inqata'a bi. Maka orang yang berjalan kepada Allah, maka dia akan menuju untuk melihat Allah. Munqati'un biru'yah. Ya, dia memastikan diri tujuannya adalah dengan ru'yah, melihat Allah. Jadi orang yang berjalan kepada Allah sudah ya, dia inqita' billah, melakukan ibadah dengan Allah, melakukan itu dengan Allah, melakukan itu ya. Yang dilihat adalah Allah sahaja. Munqati'un biru'yah, yani munqati'un ila ru'yatih. Makanya dikatakan bahwa seorang itu ada yang majdzub, ada yang salik kan gitu. Yang majdzub ini kan adalah orang-orang yang secara alami memang fitrahnya sudah punya kecenderungan, sudah punya keterpesonaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang salik. Salik itu adalah orang yang terus berupaya untuk sampai kepada syuhud, untuk sampai kepada terpesona kepada Allah, rindu kepada Allah. Tapi ada orang yang memang sudah rindu ya. Nah maka kedua-duanya orang itu berjalan kepada Allah, maka munqati ya, biru'yah. Kemudian waqala radhiyallahu anhu, man qana'a bi khalisil khilali yurja lahul kamalu. Ya, man qana'a bi khalisil khilal. Khilal ini khullah. Ya, yakni khalil, persahabatan. Barang siapa yang qana'a, menerima dengan kemurnian persahabatan, maka dia diharapkan mendapatkan kesempurnaan. Ya. Kalau persahabatannya itu murni karena Allah, maka dia diharapkan untuk mendapatkan kesempurnaan. Maka itu sebab dikatakan bahwa ilmuna hadza, kata mereka ya, ilmu kami ini la yu'khad 'anil qili wal qal, katanya la yu'khad hadzal ilmu, atau ilmuna la yu'khad ya hadzal ilmu 'anil qili wal qal, katanya ilmu ini tidak diambil dari mengaji
walakin bilju, dengan mujahadah, wa suhbati ahlil kamal, wa suhbati ahlil kamal, dan bersahabat dengan orang-orang yang sempurna. Maka jika murni persahabatannya itu, maka dia diharapkan mendapatkan kesempurnaan. Maka itu sebab dikatakan at-tariqatu hiya syaikh. Sebetulnya tarekat itu syaikh. Kan rukun tarekat itu 3 ya. Rukun tarekat itu 3. Rukun utamanya lah 3. Zikir, mujahadah, dan suhbah. Bahkan nama-nama tasawuf itu identik dengan nama ini. Tasawuf disebut tazkiyatun nafas, itu mujahadah. Tasawuf disebut tarbiyatul ruhiyah, itu mujahadah. Tasawuf juga disebut zikir. Dan tasawuf disebut berguru. Kalau nggak berguru nggak jadi tasawuf. Maka memang itu rukunnya. Ya. Lalu ada pertanyaan, bisa nggak 3 ini dibuang? Bisa. Ya. Tergantung apa namanya? Istidadiyah, kesiapan diri seseorang. Ada orang yang nggak mau banyak zikir, tapi kalau dia tirakat, istilahnya mujahadah, itu bisa dia. Dia maunya puasa, dia maunya banyak sholat. Kalau zikir ngantuk. Ada orang zikir saja. Kalau sholatnya disuruh sholat sunnah sekian rakaat, nggak kiyang gitu, nggak. Gitu. Jadi boleh dihapus zikir. Tinggal 2 misalnya dihapus zikir. Tinggal 2. Suhbah dengan mujahadah. Artinya berguru dengan mujahadah. Masih bisa dihapus? Bisa. Apa mujahadah? Suhbah tidak bisa dihapus. Artinya orang mujahadah, orang berzikir tanpa guru nggak jadi. Tapi orang dengan guru terserah. Maka dikatakan at-tariqatu hiya syaikh. Gurunya mati masih zikir saja dengan mujahadah, la yanfa' abadan. Karena at-tariqatu hiya syaikh. Ya, karena pipa penghubungnya itu ya, tidak ada. Sedangkan mujahadah dan zikir itu adalah penyiapan tempat untuk tersalurnya itu. Salurannya nggak ada, tempatnya disiapin saja. Itu sudah tidak logik. Maka dia dalam khayal. Dan itu banyak sekali terjadi. Ya. Taib. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Ya, jika ada umur dan sehat badan, bulan depan kita sambung. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.